Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata tiba di kampung halaman di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Isak tangis sanak keluarga dan tetangga mewarnai kedatangan jenazah. Isak tangis keluarga dan tetangga korban pecah saat mobil ambulans yang membawa korban Asri Obed tiba di Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tangisan keluarga tak terbendung saat peti jenazah akan dikeluarkan. Tewasnya seorang warga Luwu Utara yang diduga oleh kekejaman KKB ini menjadi duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Belum ada dari pihak penyidik yang menyampaikan bahwa ciri dan secara pribadi dan ciri secara organisasi tidak ada. Tapi pada saat pembunuhan apakah dia di tempat kerja atau di mana, Pak? Di rumah. Di rumah. Iya. Korban Asri Obed sebelumnya ditemukan tewas, mengenaskan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya di distrik Dekai, Kabupaten Papua Pegunungan. Tak hanya Obed, satu rekannya, warga Toraja, juga menjadi korban pembunuhan pada 30 April 2023 lalu. Kedua korban merantau ke Papua dan bekerja sebagai buruh bangunan. Keluarga berharap pihak terkait dapat menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, para TNI Polri berhasil menyita 13 pucuk senjata api dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM kerap melancarkan serangan teror dan kriminal terhadap aparat dan penduduk Papua. Operasi Damai Kartens 2023 selama 4 bulan berhasil mengamankan 13 pucuk senjata api dan ratusan butir amunisi dari Organisasi Papua Merdeka. Senjata yang disita berasal dari beberapa wilayah antara lain Kabupaten Jayapura 4 pucuk senjata api, Kabupaten Duga 6 pucuk senjata api, Kabupaten Puncak 2 pucuk senjata api, dan Kabupaten Yahukimo 1 pucuk senjata api. Operasi Damai Kartens 2023 merupakan aksi penegakan hukum yang tegas dan terukur kepada Organisasi Papua Merdeka yang melakukan teror dan tindakan kriminal terhadap masyarakat Papua. Kami dari Operasi Damai Kartens yang dalam hal ini juga bersinergi dengan rekan-rekan dari TNI bahwa selama 4 bulan ini telah berhasil mengamankan kurang lebih 13 pucuk senjata api, ratusan butir amunisi dari kelompok KKB. Penyitaan senjata api tersebut merupakan bentuk keseriusan TNI Polri dalam memberantas kelompok separatis di Papua. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Jambi. 2 truk bertabrakan di jalan lintas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibat kecelakaan itu, truk mengalami ringsek dan salah seorang supir mengalami luka serius di bagian kepala. Dua truk terlibat kecelakaan di Kelurahan Pariculuk 2, Kecamatan Sabang Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Akibat kecelakaan ini, satu truk ringsek di bagian depan dan sopir mengalami luka serius di bagian kepala. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas sempat macet karena truk yang melintang di badan jalan. Kemacetan bisa diurai usai pihak kepolisian datang dan mengevakuasi truk ke pinggir jalan agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Kecelakaan terjadi saat truk berwarna kuning melintas dari arah Jambi menuju Kabupaten Tanjung Timur dan sopir diduga mengantuk hingga menabrak bagian samping truk yang melintas dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Nampak luka di sininya itu kan, saya tanya kenapa, aku bilang kan, ngantuk kali bang, aduh ampun aku bilang. Iya. Gitu tadi, begitulah. Akibat terjadi kejadian tersebut, supir truk diesel mengalami luka pada bagian kening, selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Nurdin Hamdan. Korban saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit daerah, sementara truk diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur guna penyelidikan lebih lanjut.
Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengusut transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Satgas TPPU terdiri dari 12 orang yang menjadi tenaga ahli. Pemerintah membentuk Satgas TPPU untuk menyelidiki transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah yang menyeret Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas didukung oleh tenaga ahli di bidang tindak pidana pencucian uang, korupsi dan perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Satgas terdiri dari tim pengarah pelaksana dan 12 orang tenaga ahli. Mereka yang sudah bawa keluar untuk birokrasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari 3 orang pimpinan komite TPPU, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota Komite TPPU. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana terdiri dari ketua adalah deputi 3 bidang hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Kemudian wakilnya deputi 5 bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kemenko Polhukam. Sekretaris adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK. Ketua Umum PKB dan Partai Golkar menggelar pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persiapan Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menggelar pertemuan di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Selain acara halal bihalal, pertemuan tersebut membahas persiapan pemilu 2024. Salah satunya berbicara mengenai koalisi besar dalam pemilihan presiden mendatang. Ketua Umum Golkar maupun Ketua Umum PKB sepakat partainya memiliki visi yang sama di dalam proses berbangsa dan bernegara. Kami bersepakat untuk terus saling bersinergi. Pemenangan, kerjasama, penguatan, saling membantu mensukseskan proses keberhasilan pemilu tahun 2024. Oleh karena itu kerjasama selama ini sangat memuaskan bersama Partai Golkar, baik di DPR maupun bersama-sama di kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Kalau kerjasama sama Golkar itu istilahnya selalu membahagiakan semua pihak. Untuk apa? Untuk cepat maju bersama-sama. Untuk saling menjadi sinergi satu dengan yang lain sesuai dengan potensi kita masing-masing. Logonya saja sudah mendukung. Masing-masing akan terus bergerak dan berkomunikasi dengan partai lain agar koalisi besar, tetapi intinya Golkar dan PKB. Terkait koalisi besar ini, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memanggil 6 ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun saat itu ketua umum Partai Nasdem tak hadir di pertemuan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai bertemu Golkar, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemudian berkunjung ke Cikeas untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain halal bihalal, pertemuan tersebut juga membahas peta koalisi Pilpres 2024. Safari politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar di hari Rabu berakhir di Cikeas, Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Caimin ini menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan Caimin di Cikeas disambut AHY. Dua pimpinan partai ini pun masuk ke kediaman AHY dengan menggunakan payung kemudian menyapa wartawan.
Kedatangan Caimin juga disambut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pertemuan antara Demokrat dan PKB membahas soal masalah kenegaraan dan pemilu 2024. Kami sejatinya, baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan, memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya itu. Meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Mas AHY di koalisi Perubahan dan Persatuan, tapi komunikasi, silaturahmi jalan terus. Diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem, sementara PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim alias Gus Baha. Silaturahmi selama 2 jam sekaligus sebagai halal bihalal usai Lebaran. Bertempat di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Gus Baha. Pertemuan selama 2 jam ini menjadi waktu bagi Gubernur Jawa Tengah untuk nyantri bahwa berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Selain memberikan pengajian di Pondok Pesantren, Gus Baha juga dikenal banyak membagikan ilmunya yang mudah dipahami melalui media sosial, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ada aja ceritanya beliau, yang intinya satu. Semua itu bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Itu yang disampaikan. Nah kalau beliau ngaji dan sebagainya itu selalu solutif. Kisong ini kenapa ngono? Lalu coba dibalik cara berpikirmu. Dan satu persatu contoh itu diberikan sangat inspiratif. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi namanya yang akan menjadi cawapres terkuat dalam Pilpres 2024 mendatang. Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI ini memastikan akan fokus pada kerjanya meningkat kinerja BUMN. Nama Menteri BUMN Erick Thohir kerap disebut-sebut sebagai sosok yang kuat sebagai bakal calon wakil presiden. Namanya kerap dipasangkan dengan sejumlah calon presiden seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan hasil survei membuktikan pasangan Prabowo-Erick memiliki elektabilitas tertinggi dari pasangan lainnya. Meski demikian, Erick Thohir memastikan akan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri BUMN dan tak ingin terjebak oleh hasil survei. Jadi tentu saya memprioritaskan kerja untuk menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri BUMN. Saya tegak lurus kepada Presiden, kita fokus. Jangan kita terjebak pemikiran-pemikiran survei itu apresiasi. Tetapi kan kita tahu konteksnya di politik Indonesia juga kalau bicara capres wapres itu apa? Keputusannya partai. Harus 20%. Nah, saya kebetulan nggak punya partai. Erick Thohir menekankan fokusnya meningkatkan kinerja BUMN. Kinerja perusahaan plat merah diklaim sedang baik berkat kerja keras direksi, komisaris, dan kementerian BUMN yang dibuktikan dengan naiknya dividen mencapai 80 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi namanya yang bakal menjadi cawapres terkuat dalam Pilpres 2024 mendatang. Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI ini memastikan akan fokus pada kinerjanya meningkatkan kinerja BUMN. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Bacalek Partai Perindo yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber Susaning Tias Kertopati menggelar halal bihalal dengan warga Desa Kalibening, Wonosobo, Jawa Tengah. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah ini sekaligus memperkenalkan berbagai program pro rakyat Partai Perindo kepada masyarakat. Ratusan warga Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, antusias bersalaman dengan Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber Security, yang juga Bacalek Partai Perindo Dapil Jawa Tengah 6, Susaning Tias Kertopati.
Dalam acara Halal Bihalal, wanita yang akrab disapa Nuning ini memperkenalkan diri kepada warga sekaligus mensosialisasikan berbagai program Partai Perindo yang pro rakyat. Kita melakukan halal bihalal, memperkenalkan diri, sehingga Perindo juga semakin dicintai oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah menyambung silaturahmi, serta kami juga memperhatikan kesejahteraan dari Desa Kalibening ini. Dalam halal bihalal ini, Partai Perindo melalui kadernya yang juga anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Bayu Aji Nugroho, memberikan bantuan dari dana aspirasi tahun 2023 untuk membangun Taman Pendidikan Al-Quran untuk masyarakat Desa Kalibening. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas mengajak masyarakat untuk menjaga masjid dari hal yang negatif dan turut memakmurkan masjid. Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam dinilai memiliki peran yang strategis dalam memajukan pendidikan Indonesia, menggalang persatuan dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas saat mengukuhkan kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM periode 2022-2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengurus BKM yang dilantik harus memberikan manfaat bukan hanya kepada umat muslim, tetapi juga kepada masyarakat sekitar masjid. Menurut data SIMAS atau Sistem Informasi Masjid, saat ini ada 800.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Dan kita berkeputusan ini harus hidupkan kembali sebagai sebuah badan yang akan mengurus masjid secara serius. Banyak yang selama ini menjadi urusan masjid gitu ya, yang kemudian tidak terurus. Masjid hanya semata-mata menjadi tempat ibadah saja. Saya menugaskan kepada pengurus BKM yang baru saja dikukuhkan untuk kembali kepada filosofi masjid ketika Nabi pertama kali. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. M. Taufik meninggal usai berjuang melawan penyakit kanker yang diidapnya. Kabar duka datang dari dunia politik, pemirsa. Mantan politisi senior Partai Gerindra Muhammad Taufik meninggal dunia tadi malam. Almarhum M. Taufik meninggal usai berjuang melawan sakit kanker yang diderita sebelumnya. Almarhum juga sempat menjalankan perawatan intensif di Singapura. Sebelumnya almarhum M. Taufik juga telah menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Gerindra. Meski demikian, mantan ketua fraksi Partai Gerindra tersebut dikenal sebagai sosok yang baik dan menginspirasi banyak rekannya. Almarhum M. Taufik meninggal dunia pada usianya yang ke-66 tahun. Jenazah almarhum M. Taufik akan dibawa ke rumah duka yang berada di Wisma Garuda Jalan SD Lama nomor 2, Pondok Bangun, Jakarta Timur untuk disemayamkan. Sebagai ketua Kahmi Jaya, beliau sangat baik orangnya di mata seluruh aktivis Jakarta. Beliau menjadi panutan. Kegigihan beliau dari awal hingga akhir hayatnya banyak memberikan contoh untuk adik-adiknya dan untuk teman-teman sejawat. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung, sejumlah ruas jalan terus diperbaiki. Informasi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di News Pagi.